Cuma asalnya dari Bandung, Bu. Ya kalau dari namanya kan asalnya Uus Kuskandar, biasanya orang Bandung ini. Nggih, Tiba-tiba Bandung. jadi Yang nanya ke saya juga. tugasnya di sana ya Bapak ya. Nggih, nggih. Ya, kalau punya saya. Kemudian Ibu Sidiko. Assalamualaikum Bu Sidiko. Salam. Sehat Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Doa restunya Ibu selalu. Dari mana ini Bu Sidiko? Dari Jawa Tengah Ibu. Dari Jawa Tengah. Sama kayak sama Pak Agus Rohimi tadi nggih. Ya, hanya beda kabupaten saja. Saya Beda kabupaten. Ya. Oh, kalau Bu Sidiko dari kabupaten mana? Kabupaten Semarang Ibu. Oh, Semarang. Kalau Pak Agus Rohimi dari Gerobokan nggih. Ya. Alhamdulillah. Jumlah kelas ini ada berapa ya Bapak Ibu? Jumlah kelas. Berapa ya, Bu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 kali, 22. 21 ya Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 Ibu. 21 orang. Ini ada 11 berarti 10 sudah. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu mahasiswa peserta program PPG di PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Negara yang sangat saya banggakan. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani, sehingga semua tugas-tugas kita, kewajiban kita bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, hari ini perkenankan saya untuk mendampingi mulai hari ini sampai hari Rabu 17, 18, 19 Oktober tahun 2022. Izinkan saya Heni Listiana untuk mendampingi Bapak Ibu menyelesaikan modul analisis keautentikan hadis. Nah, modul ini bercerita tentang bagaimana hadis itu, sejarah hadis, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, dengan ilmu takhrij hadis gitu kan, ilmu jarh wa ta'dil dan lain sebagainya. Nah, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu semuanya ya pernah belajar tentang ulumul hadis mungkin kalau waktu kuliah dulu, maka tidak asing atau modul analisis keautentikan. Satu hal yang harus saya sampaikan sebagai bagian dari awal yang tidak secara tertulis ada dalam kontrak adalah saya berharap semuanya bisa untuk mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. Itu saja, lakukan semuanya dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu saya harapkan Bapak Ibu itu berkomunikasi. Yang pertama kita punya dengan baik.
kemudian Mungkin Ibu misalkan muncul salah satu di problem dan unmute dulu ya. Suaranya yang lain satu ya. provider nanti dikhususkan untuk misalkan PU, kepala sama aula kan bisa jadi. Kemudian yang syarat Telkom sama Bapak Ibu, saya berharap nanti semuanya dilakukan dengan baik. Kemudian lakukan semua pekerjaan ini dengan maksimal. Insya Allah seperti harapan jenengan semuanya nanti mendapatkan hasil yang maksimal, itu saja gitu kan. Terus yang kedua, nanti Bapak Ibu segala sesuatu diharapkan untuk berkomunikasi. Kesulitan model apapun, kalau kita lakukan dengan komunikasi yang baik, insya Allah nanti pasti ada jalan keluarnya, begitu nggih. Kunci keberhasilan kita adalah bekerja sama. Saya tidak bisa mengajar dengan baik tanpa peran serta dari Bapak Ibu semuanya. Nah, sebagai pembelajar yang dewasa, Bapak Ibu semuanya dituntut modul itu peruntukannya kan supaya mahasiswa bisa belajar mandiri. Kemudian berikutnya, jangan merasa terbebani. Ingat, jangan merasa terbebani. Lakukan semuanya dengan baik. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan, aduh nilai saya kok jelek ya, jangan berkecil hati gitu ya. Semuanya nanti gitu ya. Kalau misalnya mungkin kebanyakan, aduh disuruh revisi, aduh disuruh kan begitu ya. Saya memahami itu kenapa, karena model pembelajarannya ini kan hampir sama gitu ya, tidak bertemu muka tapi lewat online. Secara psikologis nuansa belajarnya tentu berbeda gitu kan. Guyonan mungkin tidak seperti di dalam kelas, tetapi saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengerjakan ini dengan baik. Kemudian patuhi semua jadwal yang sudah dibuat. Ini mengantisipasi supaya Bapak Ibu tidak tertinggal, gitu kan? Tidak tertinggal, baik tertinggal menyerahkan tugas maupun tertinggal untuk memahami materi atau tertinggal harus melakukan remedi. Tapi saya sangat berharap untuk tidak ada remedi di kelas ini. Karena remedi itu, sekali lagi saya sampaikan, remedi itu menambah pekerjaan mahasiswa sekaligus menambah pekerjaan dosen. Kenapa seperti itu? Karena dosen harus, itu tadi, seharusnya setelah post test kan selesai. Tapi kalau ada yang remedi, dosen harus terus mengawasi, memantau pekerjaan dari mahasiswa. Seperti saya ini mulai dari jam 7 tadi harus mengawasi layar layar laptop saya gitu kan. Kalau kemudian ini akan berlaku sampai 3 hari ke depan. Kadang sampai jam 12 malam gitu ya. Kami para dosen itu berkoordinasi dengan PJ Mapelnya atau semacam wali kelasnya, Bapak Ibu semuanya, mungkin Bu Halimatus ya. Mungkin sudah sangat familiar dengan Bu Halimatus, itu bisa sampai malam hari kalau ada mahasiswa yang tertinggal begitu. Nah, ini harapannya adalah meskipun kita jaraknya jauh, komunikasi terbatas, tetapi diharapkan gitu ya, meskipun yang ada di ujung pulau, ada yang di seberang lautan, tapi saya berharap untuk bersemangat melakukan ini. Kenapa? Ingat bahwa melalui proses ini Bapak Ibu semuanya akan dinobatkan menjadi guru profesional gitu kan. Wah, prosesnya berat Bu. Iya, namanya juga guru profesional. Menyandang kata profesional itu harus ditempa dengan berbagai macam kegiatan gitu ya, sehingga layak, benar-benar layak nanti itu Bapak Ibu itu menyandang guru profesional itu, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian akan saya sampaikan terkait dengan apa sih Bu yang akan kita lakukan dalam 3 hari ke depan. Tahapan pertama, Bapak Ibu sudah melakukan pretest. Alhamdulillah, secara keseluruhan kalau saya melihat baguslah, bagus, sudah sangat bagus. Artinya Bapak Ibu sudah memiliki dasar-dasar yang baik
Kenapa? Karena tidak ada yang dapat nilai 0 gitu kan. Nilai 0 berarti kan tidak ada pengetahuan, atau jangan-jangan kalau ada yang nilainya 0 itu memang benar-benar nggak baca, yang penting ikut tahapan berikutnya gitu kan. Tapi setelah saya lihat tadi, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan nilai, dan nilainya juga ada yang 100. Ini kan luar biasa, mungkin sudah belajar sebelumnya seperti itu. Yang senyum-senyum gitu kan berarti oh iya saya sudah belajar gitu, atau yang senyum-senyum itu saya belum belajar, nilai saya masih kurang baik. Coba ini kalau dilakukan kepada siswanya, kenapa kamu tidak belajar? Kan kayak ini sudah pernah diajarkan gitu kan. Biasanya kita seperti itu. Nah, tapi ketika kita mengalami sendiri gitu kan, kita menyadari bahwa apa namanya, berapapun hasil dari siswa kita harus kita hargai, karena kadang sepintar apapun kalau kondisi moodnya kurang baik, kadang mengerjakan juga hasilnya nggak baik gitu kan. Nah, ini karakter-karakter Bapak Ibu semuanya ini mulai saya akan pahami. Mungkin Bu Sufi itu orangnya seperti apa, Pak Agus seperti apa, Pak Hasbullah seperti apa, kemudian Bu Mardiana itu seperti apa, Bu Nini Rahayu itu seperti apa gitu kan. Akan saya pahami satu persatu. Oh, yang sering apa namanya telat mengumpulkan tugas ini Bapak A, B, C. Sehari ini nanti akan tahu gitu kan siapa orang-orangnya. Biasanya orang-orang yang telat mengumpulkan tugas itu akan mengajukan banyak alasan gitu. Kalau orang Jawa itu bilangnya begini, alas itu ombo, tapi luwe ombo mana itu alasan gitu kan. Mungkin Bapak Ibu kalau terjemahkan gini, hutan itu luas gitu kan, tapi luas lagi itu alasan. Alasan itu bisa dibuat 1001 kali macam alasan. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak seperti itu. Kenapa? Nanti reward yang Bapak Ibu dapatkan adalah Bapak Ibu menjadi guru profesional. Jadi saya berharap tidak banyak alasan. Bu, ini sinyalnya nggak bisa kirim gitu kan. Ini sinyalnya lemah dan lain sebagainya. Ya, sekali dua kali akan mendapatkan permakluman begitu. Iya, harus dipahami. Terus kemudian Bapak Ibu kan tidak hanya sekedar ikut PPG, tapi juga pekerjaannya bejibun gitu kan. Pekerjaan sebagai apa namanya kepala atau seorang ibu di rumah, pekerjaan menjadi seorang guru, tetap harus ngajar, ikut PPG, belum lagi nanti kegiatan sosial masyarakat. Saya pahami itu semuanya, tapi mungkin perlu ada skala prioritas saat ini gitu. Jadi skala prioritasnya semoga tidak ada, saya sampaikan di awal seperti ini supaya nanti tidak ada, oh Bu Heni kok orangnya begitu ya gitu kan, Bu Heni itu orangnya terlalu kejam gitu, kasih nilainya itu kok sedikit sekali gitu. Semoga tidak ada yang seperti itu. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu melakukan semua pekerjaan dengan baik, insya Allah semua akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Kemudian saya akan menyampaikan ini Bapak Ibu, apa yang ini share kontrak belajar. Oke. Sudah dilihat kontrak belajarnya Bapak Ibu? Sudah Bu? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Ini kan jadwal kita dari jam 8 sampai jam 10 penyamaan persepsi kontrak belajar dengan Vicon. Nah, setelah ini 2 pekerjaan selama 1 hari ini Bapak Ibu menyelesaikan ini. Pekerjaannya mudah. Membaca, menelaah dan meresu modul KB1 serta mengunggah dalam LMS atau space gitu ya. Jadi Bapak Ibu membaca, menelaah dan meresum modul. Nah, membaca, menelaah dan meresum modul. Hanya 3 saja pekerjaannya, membaca, menelaah dan meresum. Lalu kemudian terakhir mengunggah. Nah, Bapak Ibu sudah ada yang mendownload untuk modul analisis keotentikan hadis? Sudah Ibu. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, yang belum diharapkan segera untuk mendownload, untuk membaca gitu. Terus lagi ini nanti jangan sampai ada yang, ini kan struktur yang saya lihat kemarin untuk downloadnya itu mungkin bagi Bapak Ibu yang belum download nanti bisa dilihat gitu ya.
mungkin harusnya kan biasanya berurutan kayak seperti ini. Sebentar nggih. Maretsu modul. Oh, sorry. Sorry. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, Iya, ini KB1, KB2, ini KB4 ini kan harusnya ada di sini di bawah, tapi ternyata ada di KB3 yang ada di bawah. Ini nanti jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Jadi KB1 itu apa yang akan kita pelajari ini? Konsep takhrij hadis. Menguraikan definisi takhrij hadis, sejarah takhrij hadis, tujuan dan manfaat takhrij hadis, memperjelas langkah-langkah praktis penelitian hadis, dan mengidentifikasi kitab-kitab untuk takhrij hadis. Jadi KB1 berkaitan dengan takhrij hadis. KB2 itu berkaitan dengan apa? Nah, KB2 itu berkaitan dengan tahammul wal ada. Apa yang akan kita pelajari? Satu, menguraikan pengertian tahammul wal ada dalam kajian hadis. Kedua, menyimpulkan syarat-syarat perawi dalam tahammul wal ada. Tiga, menganalisis hadis tahammul wal ada dalam kajian hadis gitu. Ini yang kedua. Jadi tadi itu takhrij hadis KB1, ini yang kedua tahammul wal ada. Nah, KB3 ini yang bawah ini tentang apa? Nah, jarah wa ta'dil, ilmu jarah wa ta'dil, ini yang ketiga. Jadi yang ketiga jarah wa ta'dil. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan kegiatan takhrij hadis. Jadi kegiatan 1 takhrij hadis, kemudian kegiatan KB4-nya adalah